Nah, ini kita dapat kabar terbaru juga ada penolakan, Ustaz. Iya. Tablik akbarnya Ustaz Khalil Basalamah di Masjid Raya Makassar. Ini kemudian BKM kabarnya Itu bukan Banser yang nolak ya? bukan, ini yang mengeluarkan penolakan adalah BKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Malim Mudo dimanapun berada, mudah-mudahan selalu sehat dan tetap istiqomah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Amin, amin. Dan tetap semangat tentunya memperjuangkan dan mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah di tengah gempuran banyaknya paham-paham yang berusaha ya. Ya, insyaallah semoga kita ini berharap lah ya, agar kita ini semakin istiqomah mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya punya guru, Bang Ferry, almarhum Ustazuna Muallimuna Muhammad Alam Shah Amir Nasution. Beliau murid daripada Tuan Guru Osman bin Tusin Erbangis. Tuan Osman ini murid daripada Syekh Musa Al-Faguri yang pernah belajar kepada Sayyid Bakri Syatta, pengarang kitab I'anatut Talibin. Ya. Beliau pernah berpesan sebelum wafatnya. Jadi beliau ini kan wafatnya itu mengidap penyakit gula dan diabetes, dan beliau ini wafat cukup muda lah. Sekitar umur 46 tahun ya. 46 tahun beliau wafat. Nah, sebelum beliau meninggal, sebelum beliau wafat, ada kalam yang sangat indah. Yang ini menjadi wasiat beliau, disampaikan beliau kepada khususnya keluarga ya. Beliau menyampaikan bahwa jangan tinggalkan mengaji. Jangan tinggalkan majelis taklim. Kemudian beliau berwasiat untuk tetap teguh di dalam mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Ini beliau sampaikan wasiat ini kepada khususnya para keluarga yang kemudian untuk disampaikan kepada murid-murid begitu, Bang Ferry. Berarti itulah yang menjadi salah satu alasan kuat Ustadz sampai saat ini. Apa kalau bilang ngoyo itu Ustadz ya, untuk menggempur habis-habisan paham yang mengancam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Ustadz ya. Begini Bang Ferry, hari ini kan sudah mulai banyak ya aliran-aliran intoleran, khususnya aliran Wahabi, Salafi ya kan, yang mereka selalu menganggap bahwa mereka ini adalah perpanjangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu adalah rahmatan lil alamin, ya kan, orang yang selalu berusaha dan mendoakan orang lain yang tadinya mungkin di jalan yang gelap, kemudian bisa masuk kepada jalan yang terang benderang. Yang tadinya tidak mengenal Tuhan supaya bisa mengenal Tuhan begitu. Betul. Nah, yang tadinya belum Islam supaya bisa masuk dalam Islam. Yang belum Islam, ya kan, selagi mereka mau menjalin hubungan baik dengan Islam, Rasulullah pun akan menjalin hubungan baik dengan mereka begitu, walaupun berbeda agama. Nah, sekarang banyak aliran-aliran yang mereka itu justru mengeluarkan orang yang sudah Islam, mereka kafirkan. Balik kan? Malah terbalik. Orang kafir bukan diislamkan, tapi orang Islam dikafirkan. Iya. Gara-gara apa, Ustaz? Ya, gara-gara terkadang perbedaan pemahaman yang terkadang hanya masalah-masalah yang furu'iyah saja. Kadang berbeda hanya misalnya hanya gara-gara masalah yasinan, tahlilan, zikir sehabis sholat maktubah. Yang sering dibilang bid'ah itu. Ya, sering mereka tuduh bid'ah, bahkan tidak segan-segan mereka kadang-kadang mengkafirkan orang-orang yang ziarah makam ulama, bertawassul dan yang dikatakan musyrik ketika ziarah Nabi. Ya, ketika ziarah Nabi bertabarruk dengan makom Nabi atau bertabarruk dengan makom para ulama, mereka tuduh itu dengan amaliyah syirik begitu. Kalau syirik habislah keluar dari Islam kan. Nah, jadi hari ini saja kita sudah digempur habis-habisan dengan kelompok-kelompok ini.
kelompok yang kalau mereka minoritas saja, mereka berani menyesatkan kita. Yang mayoritas ya. Yang mayoritas, apalagi kalau sampai mereka mayoritas begitu. Jadi, nah jangan sampai kita membiarkan mereka ini mayoritas. Makanya hari ini kita harus semangat nih. Karena kita tidak tahu 5-10 tahun lagi bagaimana keadaan negara kita ini. Betul. Kalau mereka menjadi mayoritas. Dan kalau kita orang-orang yang memang berakidah Ahlussunnah Jamaah membiarkan saja. Ya janganlah bergerak saja. Ya harus jangan dibiarkan yang seperti ini karena ini sangat-sangat merusak keharmonisan yang sudah kita bangun lama kan. Berarti intinya paham-paham gini itu membahayakan lah saja. Ya sudah terbukti kan banyak negara sudah terbukti di banyak negara paham-paham seperti ini memang membahayakan. Kan banyak tuh video-video orang-orang Salafi Wahabi menghancurkan makam-makam yang mereka anggap itu makam yang bisa menyebabkan kesyirikan, begitu kan? Kemudian perbedaan pendapat mereka dengan ulama-ulama yang lain, begitu. Di Saudi dulu ketika awal-awal gejolak Wahabi, mereka sampai menyerang ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sampai Muhammad bin Abdul Wahhab yang menjadi pendiri daripada aliran Wahabi ini, sampai-sampai saudaranya sendiri saja pun dia sesatkan. Itu saudaranya itu Sulaiman bin Abdul Wahhab. Berarti bahayanya pertama memaksakan pendapat, kemudian kalau nggak sesuai, nggak masuk juga dibilang sesat, dibilang kafir. Habis itu baru diperangi pula harus ada. Sekarang begini, kita lihat saja ya. Muhammad bin Abdul Wahhab saja berani menyesatkan saudaranya. Iya pula. Yang satu kandungan dengan dia. Nah, kalau kita lihat hari ini, kita perhatikan orang-orang yang sudah mengaji dengan yang katanya dai-dai sunnah, dai-dai salafi Wahabi itu, ya, mereka berani mengkafirkan ayah ibunya, berani menyesatkan saudaranya sendiri. Jadi tidak berbeda dengan pendirinya. Jadi ketika berbeda paham, mereka sesatkan. Tidak peduli apakah itu saudara, apakah itu orang tua, tidak peduli. Jadi pokoknya nggak ada timbangan hukum lain. Pokoknya kalau berbeda pendapat sesat. Selama ini faktanya begitu. Sesat, kafir ada perang. Gitu, selama ini faktanya begitu. Berarti memang sangat penting sekali memang kata Ustadz kemarin kan bagi kita untuk membentengi lah kan. Juga menahan arus daripada usaha mereka dalam menyebarkan paham itu gitu. Iya. Hina sakata ahlul haqqi anil batil tawahhama ahlul batil annahum ala haqqin. Kalau orang-orang yang benar diam terhadap kebatilan, nanti orang-orang akan menyangka bahwa kebatilan itu benar. Iya pula. Terbukti ya. Kayak kemarin ya sudah ada banyak kan yang di media sosial kan. Justru malah berkomentar negatif dengan orang-orang yang berusaha menahan agar pengajian itu tidak dilaksanakan begitu kan. Iya, orang-orang Salafi Wahabi ini memang pandai mengemas. Mengemas lah ya. Satu contoh misalnya ketika mereka mengkafirkan ayah Nabi, sangat pandai mereka mengemasnya. Ini kan sebenarnya sangat jahat nih. Ini perilaku yang sangat jahat. Orang mengkafirkan ayah dan ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan sangat jahat menurut saya. Tetapi mereka mengemasnya itu sangat pandai. Mereka katakan, bukan saya yang mengatakan. Ini secara pahit harus saya sampaikan, karena memang ini Rasulullah sendiri yang mengatakan. Jadi kan ada hadis Muslim yang ketika seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bertanya kan tentang ayahnya di mana. Kemudian ketika Nabi mengatakan ayahnya di neraka, falamma qaffada'ahu, laki-laki itu ketika hendak pergi dipanggil Nabi, terus Nabi bilang, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Ini kan hadis yang dikategorikan ulama sebagai hadis ahad. Ini kan masih banyak sekali pembahasan terhadap pemahaman hadis ini yang sebenarnya sudah selesai dibahas oleh para ulama gitu. Tetapi mereka berupaya memframing hadis ini. Jadi jangankan ansor banser ya, ayah mak Nabi pun di framing jahat. Ya benar. Padahal ya ngaji hadis kita udah tahu ya Ustaz ya. Nggak boleh asal comot-comot dan mengartikan seenak. Iya, tidak boleh dipahami seenaknya. Berarti begitu. Memang
ya sangat penting lah kawan-kawan ya kan untuk menahan arus mereka ini. Jadi Ustaz, berkenaan dengan kabar pembubaran yang pernah kita bahas kemarin Ustaz. Kemarin kan ada penolakan di Surabaya Ustaz. Banser yang membubarkan pengajian Ustaz Syafiq Reza Basalamah. Nah, ini kita dapat kabar terbaru juga ada penolakan Ustaz. Tablik akbarnya Ustaz Khalid Basalamah di Masjid Raya Makassar. Ini kemudian BKM kabarnya itu bukan Banser yang nolak. Bukan, ini yang mengeluarkan penolakan adalah BKM, Yayasan Masjid Raya Makassar. Berkenaan dengan sosok Ustaz Khalid Basalamah, kira-kira pandangan Ustaz bagaimana Ustaz? Ya sama saja ya dengan pandangan saya terhadap Syafiq Riza Basalamah. Apalagi Khalid Basalamah ini kan pernah berpendapat tidak perlu menyanyikan lagu Indonesia Raya, gitu kan? Atau misalnya yang hormat bendera kemarin yang tentang menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian wayang, tentang wayang, gitu kan? Penolakan dia terhadap budaya-budaya Nusantara, kan begitu. Kemudian seperti yang kita bahas tadi, dia mengkafirkan orang tua Nabi SAW, yang pemahaman kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa orang tua Nabi SAW itu hidup pada satu zaman yang disebut dengan zaman fatrah, artinya tidak dibebani dengan beban hukum, kan begitu. Begitu juga dengan kasus-kasus pembid'ahan dan pengkafirannya kepada sesama Islam. Inilah kemudian yang membuat banyak tokoh-tokoh dan masyarakat menolak Khalid Basalamah, gitu. Mungkin dikhawatirkan akan memberikan dampak bagi kerukunan umat juga, Ustaz ya? Ya, itu pasti. Jadi kita yang selama ini sudah hidup dengan berbagai macam pemahaman, yang pemahaman ini sangat-sangat bisa kita toleransi, begitu kan? Yang berbeda paham tapi juga saling menghargai. Iya, saling menghargai. Contohnya NU dengan Muhammadiyah. Walaupun banyak perbedaan, tapi hidup dengan rukun dan saling menghargai. Ini kan sangat berbeda dengan dai-dai. Karena memang tidak ada sikap untuk gampang mengkafirkan dan mensyirikkan serta mengeluarkan kelompok lain yang tidak sesuai dengan pahamnya gitu, Ustaz ya. Iya. Nah, tapi kan Ustaz kan, ya kita tahulah bahwa ujung-ujungnya paham ini kan membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Iya. Tapi tahu ternyata hal yang menarik, fun fact-nya, di flyer acara tersebut justru ada sponsor itu logonya logo Pemprov ya. Pemprov atau Pemko Pemko, dan juga ada logo Pertamina. Yang kita tahu bahwa ya beliau-beliau itu kan juga aparatur negara. Iya. Apa mungkin nggak sadar bahwa yang diundangnya ini akan membahayakan negara gitu. Kira-kira gimana pandangan Ustaz? Kalau saya melihat begini ya, fenomenanya hari ini sedikit berbeda antara masyarakat perkotaan dengan masyarakat di pinggiran kota atau masyarakat desa atau masyarakat kampung ya. Kalau kita melihat masyarakat desa ini walaupun mereka bekerja, tetapi tetap hadir dalam pengajian-pengajian para ulama, kiai, ustadz, muallim yang secara pemahaman masih pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, begitu. Nah, masyarakat perkotaan ini kan memang mereka mungkin karena kesibukan pekerjaan dan lain sebagainya, akhirnya mereka ini sering menonton pengajian-pengajian melalui media sosial. Yang media sosial ini konten-kontennya memang lebih banyak daripada konten-konten kelompok Salafi Wahabi ini. Ya, kalau kita lihat aja ya jumlah subscriber mereka itu sampai jutaan begitu. Agak miris juga melihat kondisi ini sebenarnya. Iya, karena memang mereka aktif berdakwah melalui media sosial. Iya, betul. Ya karena tadi dan kesadaran itu juga yang harus kita gugah agar dai-dai kita ini juga aktif. Ya, betul. Berdakwah di media tidak sosial. Hanya turun ke masyarakat, tapi juga mulai harus merambah media sosial. Iya. Ya. Jadi fenomena ASN, bahkan mohon maaf anggota kepolisian atau tentara oknum-oknumnya
ya banyak yang terkontaminasi dengan pemahaman Salafi Wahabi ini, banyak. Ya saya pernah juga berdiskusi dengan oknum-oknum polisi yang terkontaminasi dengan pemahaman Salafi Wahabi yang sangat ngefans dengan ustadz-ustadz ya seperti Syafiq Basalama, Khalid Basalama, Firanda, Abdul Qadir Jawas dan lain sebagainya gitu. Tentu Ustaz, ya hal ini kan menjadi evaluasi kita bersama lah Ustaz ya. Ya, saya berharap kepada pemerintah supaya bisa mengevaluasi lah masalah-masalah seperti ini begitu, supaya aparat-aparat negara, ASN, kepolisian kita, kemudian TNI kita, mereka bisa paham begitu mana aliran-aliran yang aliran tersebut dapat mengancam Tuhan bangsa, kerukunan, sikap toleransi yang sudah terbangun begitu kan, jangan sampai ini kemudian dirusak begitu. Dan tentu juga menjadi koreksi bagi ya kita ya kan, para pejuang-pejuang akidah Ahlussunnah Jamaah untuk mulai mengaktifkan diri loh ya. Iya, karena saya sering ya mendengar ada sebagian ustadz atau ada sebagian dai yang mereka ini kelihatannya acuh, Allah biarin aja lah. Paling tahannya juga sebulan, Allah biarin aja lah, paling nggak bertahan lama. Jadi menurut saya kalimat-kalimat seperti ini terlalu menyepelekan. Faktanya hari ini sudah banyak anak bangsa ya kan yang terkena virus sawah, kalau saya bilangnya virus sawah ya. Salafi Wahabi. Yang akhirnya gini kan, karena sepele tadi oma ayahnya ngaji. Ya kan, anak ayah tadi karena tidak mengaji main HP di rumah, kena pas konten kajian Wahabi. Iya. Ayahnya mak pulang ngaji, berantem di rumah. Mak ayah ada. Iya. Ada juga. Jadi memang ini adalah fenomena yang harus ditangkap dengan serius ya Ustaz ya. Iya, kita harus menganggap bahwa ini serius. Satu hal Ustaz, terakhir, kira-kira ada trik khusus nggak Ustaz? Bagaimana tips bagi kita lah para pejuang dan masyarakat Ahlussunnah Jamaah dalam upaya kita memperkokoh benteng pertahanan kita terhadap gempuran-gempuran paham Salafi Wahabi ini Ustaz? Dulu pernah saya sampaikan di kantor PBNU ketika mengisi acara GMNU ya. Iya. Ketika mengisi acara GMNU pernah saya sampaikan bahwa kita dai-dai aswaja atau ustadz-ustadz aswaja ini mau tidak mau harus berperan aktif di media sosial. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian kita harus berperan aktif di dalam, ya begini, selama ini kan kita mengaji itu kan memang repotnya sekarang ini ya, masyarakat itu sedikit-sedikit nanya dalil, sedikit-sedikit nanya dalil begitu. Jadi akhirnya kita ini kerjanya agak sedikit berat. Kenapa? Karena memang orang-orang Salafi Wahabi itu sedikit-sedikit dalil, walaupun pemahaman dalil itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya apa yang menjadi pemahaman. Pokoknya anggar-anggar dalil lah. Ya. Iya. Nah, jadi dai-dai kita hari ini memang harus lebih aktif menyampaikan dalil, mengemas dalil tadi pemahaman kita. Walaupun sebenarnya perkataan guru itu lebih kuat daripada dalil itu sendiri. Karena apa yang disampaikan guru itu sudah pasti bisa dikatakan benar sesuai dengan dalil. Berangkat dari pemahaman dalil. Dari pemahaman dalil. Tapi memang ya karena fenomena hari ini memang harus begitu. Iya, betul. Gitu. Jadi sedikit-sedikit ya kita harus menyampaikan dalil. Gitu. Iya. Jadi yang pertama harus lebih aktif. Yang kedua secara penguatan dalil. Dan orang-orang Salafi Wahabi itu menganggap dalil itu hanya Quran, hadis. Iya, betul. Kalau hadis pun harus sahih. Nah, pokoknya itu ada sahih do'ef. Gak ada lagi yang lain. Nah, padahal kan sebenarnya dalil itu tidak hanya Quran, tidak hanya hadis. Kalau di dalam mazhab Syafi'i ada ijma', ada qiyas. Karena banyak sekali pemahaman-pemahaman yang hari ini, maksudnya masalah-masalah yang muncul belakangan ini, yang ini masalah-masalah baru, yang tidak ada secara tekstual dalilnya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, begitu.
Dan ini kan perlu bagaimana ulama menggali hukum, ya, menetapkan hukum yang belum ada ini dengan ilmu yang mereka miliki, yang ini tidak sembarangan orang. Nah, tentu berangkat dari pemahaman Quran dan hadis yang memang sudah baku itu, Ustaz, ya? Iya. Betul. Nah, terima kasih Ustaz atas pencerahan bagi kami lah. Dan tentunya menjadi atensi kita bersama, sahabat-sahabat sekalian, untuk lebih fokus, lebih serius, jangan terlena, udah jangan bahas-bahas politik lagi lah, ya kan. Nah, ini lebih ngeri nih. Politik orang ini ternyata lebih ngeri dari kita. Saya melihat ya, di saat kita ini sibuk kan, dan sibuk masalah politik, ya kan? Justru mereka mengambil kesempatan, gitu ya. Termasuk kemarin acara Hizbut Tahrir di TMII itu kan ada, ya, mengumpulkan 1.200 kader Hizbut Tahrir di Taman Mini Indonesia Indah. Ribut capres Taman Mini Indonesia Indah dibuat untuk acara khilafah. Iya, acara. Allah. Ya, kembalilah sahabat-sahabat sekalian, mari kita kumpulkan semangat kembali, kita kumpulkan ghirah kita kembali untuk memperjuangkan akidah ini. Yang mudah-mudahan Allah kuatkan kita, Allah bersama kita. Amin. Dan paham ini yang paham diridhoi oleh baginda Rasulullah SAW misalnya. Yang mudah-mudahan kita semua kelak pada akhirnya akan membersamai beliau insyaallah di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Ya. Waktunya, sahabat-sahabat sekalian, terakhir jangan lupa like, comment, serta subscribe, juga share sebanyak-banyaknya untuk memperluas dakwah ini dan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan gerakan kita. Kami akhiri, walafu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.